Shalom Bapak Ibu, selamat ketemu kembali di ibadah online GBT Kapas Baru. Kita mau masuk dalam penyembahan setiap puji-pujian kita agar kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita mau masuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa meminta Tuhan karunia-Mu saat ini agar Engkau hadir di ibadah kami Tuhan. Kami ingin Tuhan, Engkau turut Tuhan melindungi setiap apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan lewat perkataan kami. Terimalah segenap pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Katakan, biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Mari kita masuk lebih dalam. Kita mau setiap hati kita diubahkan oleh Tuhan. Katakan, pulihkan, 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 pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk kami Tuhan. Bentuklah hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Tuhan, ini katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan.
Katakan ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati. Kami mau Tuhan menyerahkan setiap pujian kami. Kami ingin katakan ubah hati kami Tuhan sesuai apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Emas yang murni bentuk biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduslah. Katakan sekali lagi, ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hati. Angkat pujian kami Tuhan. Katakan pulihkan kami Yesus, pulihkan kami segenap hati kami Tuhan. Kau ubahkan Yesus, kami serahkan, kami berikan. Mari sama-sama kita akan angkat pujian ini. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati. Katakan dengan senang hatimu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, betul ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kami siap untuk terus memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini agar Engkau dapat terima dengan sukacita Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Setiap kami telah diberi kuasa kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa yang dari Engkau Tuhan. Dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami tak akan pernah lelah untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ku diberi kuasa. Kuasa dan Raja mulia, Menaklukkan di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dan Raja mulia. Katakan, bila Allah bersama kita, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita sama-sama katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. kami berdiri dengan iman kami Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah. Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau terus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau meninggikan lebih semangat lagi. Amin. Kita percaya, kita tak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Katakan, kau pegang Ku yakin dan percaya. Yesus yang tuntun langkah kita. Katakan, Yesus berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
memegang hidup kami. Ku yakin dan percaya untuk langkah. Katakan Yesus dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, dengan-Mu, bersama-Mu Tuhan, tak akan pernah kami ragu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, dengan-Mu sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar buat hidup kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan anugerah terbesar. Katakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur. Bersyukur padamu. Setiap perkenanan-Mu Tuhan, Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata dalam hidup kami. nyata di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau yang Termulia, jiwaku pun menyembah. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar.
kasih. Bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh kau yang termulia, jiwaku pun menyembahmu Tuhan. Jiwaku pun menyembah. Kau mau angkatkan hati kami Tuhan. Katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Karena Yesus kau, karena Yesus kau anugerah terbesar. Katakan, karena Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami tak bisa apa-apa, kami tak bisa berbuat apapun Tuhan, jika tak ada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman ini Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan hati kami, Engkau menanamkan benih-benih yang baik buat kami Tuhan, untuk kami terapkan di hidup kami masing-masing. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau belajar kembali ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mulutmu harimaumu, ya mungkin istilah ini seringkali kita dengar ya, mulutmu harimaumu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dari sisi firman Tuhan. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan begini bunyinya saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulangi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, perkataan ya itu adalah daya cipta. Ya, perkataan itu adalah sesuatu yang mengandung kekuatan yang dahsyat. Ya, makanya Tuhan mencipta semesta alam hanya dengan berfirman. Itu di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan, para hamba Tuhan itu menuntun umatnya bertumbuh di dalam iman. Iya kan? Komunikasi sehari-hari manusia menggunakan perkataan juga. Ya. Ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang dibangkitkan kembali semangat hidupnya, itu juga karena perkataan yang didengarnya, positif tentu saja. Ya, namun ada juga orang yang bisa dihancurkan semangat hidupnya
karena perkataan. Ya. Jadi mereka terbunuh oleh perkataan yang didengarnya. Ya toh. Nah, itu perkataan yang negatif. Ya. Tidak mengherankan bila pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Ya. Nah, itu makanya kita perlu hati-hati, perlu waspada, perlu hikmat agar supaya apa yang kita perkatakan itu selalu keluarnya perkataan yang positif. Nah, manusia itu boros dalam mempergunakan perkataan, ya. Itu memang sudah seperti itu. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19, Amsal 17 ayat 27 juga. Nah, ini yang menarik saudara. Ada seorang peneliti di Praha telah membuktikan hal ini, ya. Dan hasil penelitiannya ini menghasilkan angka-angka yang cukup menarik tentang jumlah rata-rata perkataan yang diucapkan manusia dalam sehari. Ya, di situ ada seorang pendeta itu mengucapkan 3.420 kata dalam sehari, ya kan? Kalau seorang prajurit di asrama itu mengeluarkan 7.420 kata sehari. Nah, ada seorang pelajar SMP, ya, dia bisa mengeluarkan 8.760 kata dalam sehari. Ya, nah ini lebih menarik lagi, saudara. Seorang istri, ya, itu bisa mengeluarkan 15.300 kata dalam sehari. Nah, dan ada satu hal yang luar biasa, ya, tapi ini kan cuman penelitian aja ya. Yang paling banyak adalah ibu mertua, yaitu 19.800 kata dalam sehari. Tapi itu enggak terlalu ini ya saudara ya. Jadi agar perkataan kita efektif, ya, agar supaya apa yang kita sampaikan itu efektif. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Allah ini mempergunakan mulut untuk berkata-kata. Ya. Yang pertama itu adalah apa yang kita keluarkan harusnya perkataan yang penuh kasih. Kita baca di ayat yang ke-6 bagian A. Ya. Ungkapan perkataan yang penuh kasih dalam ayat ini memiliki pengertian sebagai suatu perkataan yang diucapkan dengan penuh keramahan, ya kan? Jadi perkataan yang diucapkan itu harus berlandaskan kasih. Setelah terlebih dahulu dipertimbangkan, ya otomatis ya, dipertimbangkan dengan matang. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal berkata-kata, tetapi dipertimbangkan. Dalam arti lain, berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jadi pada waktu kita mau mengeluarkan pernyataan itu dipikir dulu, ya toh, sehingga apa yang kita perkatakan itu mendatangkan kebaikan, ya, baik bagi yang memperkatakan atau kita, ya, maupun baik bagi mereka yang mendengar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata kasih yang dipakai dalam ayat ini adalah memberikan secara cuma-cuma agar kebaikan bagi sang penerimanya. Ya, jadi kata kasih yang dipakai dalam ayat ini adalah untuk memberikan kebaikan secara cuma-cuma kepada mereka yang menerimanya. Nah, arti lain kata ini adalah gini saudara, perkataan yang penuh kasih itu adalah perkataan yang membangun. Ya, jadi artinya kasih yang dimaksud itu adalah perkataan yang selalu akan mengeluarkan faedah yang bisa membangun. Yang kedua, bisa menguatkan. Ya, dan yang ketiga, tentu saja bisa menyelamatkan si pendengar itu tadi.
atau mereka yang mendengarkan. Ya. Setiap manusia itu dapat memberkati sekaligus juga dapat mengutuki melalui perkataan yang diucapkannya. Jadi hati-hati saudara, kalau kita sembarangan berkata-kata itu juga bisa mengakibatkan tidak baik. Itu Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Ya toh? Nah, setiap orang percaya itu harus berkata-kata untuk menyelamatkan. Jadi apa yang diucapkan itu harus bisa berdampak baik. Ya. Nah, karena gini saudara, ada kuasa dalam setiap perkataan. Ya, Tuhan memerintahkan agar umatnya itu saling memberkati dengan perkataan yang penuh kasih. Ya kan begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ayat 6 bagian B. Itu dikatakan perkataan yang tidak hambar. Ya, jadi perkataan yang tidak hambar. Ungkapan perkataan yang tidak hambar itu sangat menarik bila dicermati kedalaman maknanya. Ya, melalui bahasa aslinya. Ya, kata Yunani istilahnya garam. Ya. Arti secara hurufiah kata ini adalah seperti telah dibumbui dengan garam. Jadi tidak hambar. Ya. Dengan kata lain, perkataan yang tidak hambar. Gitu ya. Jadi perkataan yang tidak hambar. Nah, perkataan yang tidak hambar itu adalah perkataan yang menggarami atau memberi cita rasa positif, ya, dan membangkitkan selera untuk memaknainya, ya kan? Nah, sementara itu perkataan yang tidak hambar itu tidak ubahnya seperti garam yang telah menjadi tawar dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu perkataan yang hambar. Jadi ibarat garam yang sudah menjadi tawar, ya, tidak ada gunanya lagi. Itu harus dibuang dan malah diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang ketiga? Atau dua hal itu, ya, dua hal itu tadi itu harus betul-betul kita mengerti bahwa ternyata sebagai anak-anak Tuhan kita ini harus, ya, memberikan makna yang positif manakala kita memberikan perkataan-perkataan kita kepada orang lain. Ya, dan yang kedua tadi dikatakan bahwa perkataan yang hambar itu tidak ubahnya seperti garam yang telah menjadi tawar. Ya, nah, ada beberapa hal yang mendasar mengenai fungsi garam. Ya, saya teruskan yang kedua tadi. Yang pertama, garam itu berfungsi sebagai pengawet. Ya, garam berfungsi sebagai pengawet. Kalau kita taburi garam di di vas bunga, maka bunga itu akan lebih awet kesegarannya. Ya. Kalau kita ingin kalau kita ingin nyala lilin itu lebih terang dan tidak lekas meleleh, itu taburlah garam di sekeliling tepinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang kedua, garam itu berfungsi sebagai penyedap rasa. Tanpa dibumbui garam, rasa makanan akan menjadi hambar dan tidak nikmat tentu saja, ya kan? Dan yang ketiga, garam itu berfungsi sebagai pemutih. Karena warnanya yang putih mengkilat dan jernih, garam itu dijadikan gambaran tentang kemurnian dan kesucian hidup umat Kristiani. Nah, saudara kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa ular pun takut dengan garam? Ya, artinya bila perkataan kita tidak hambar, ya, bila perkataan kita tidak hambar, maka ular yang adalah lambang umum dari setan itu akan menjauh dari kita. Ya, makanya
perkatakanlah kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang positif. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita harus perkatakan, ya, di ayat yang 6 bagian A itu tadi dikatakan bahwa perkatakanlah kata-kata yang penuh kasih, ya. Dan yang kedua, jangan hambar, ya kan? Perkataan yang tidak hambar, ayat 6 bagian B. Jadi itu harusnya kita pahami, ya. Dan kita mau lihat bagian yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita manakala kita memperkatakan suatu. Yang ketiga itu perkataan yang bijaksana. Itu ayat yang ke-6 bagian C. Ya, perkataan yang bijaksana. Orang bijak itu bukan sekedar mampu untuk memberikan pertanggungjawaban, ya, tetapi tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang, ya, bagaimana dia bisa mengerti apa yang harus dia jawab kepada setiap orang. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. Dan orang bijak adalah orang yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu menurut Yakobus 1 ayat 19. Artinya begini saudara, ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Ya, orang seperti ini tidak sekedar fasih dalam berbicara, tetapi tahu apa yang dibicarakannya. Jadi tidak sekedar fasih berbicara, tetapi tahu apa yang dibicarakannya. Dan apa yang dibicarakan kepada siapa dia berbicara. Nah, tentu saja dia juga mengerti bagaimana berbicara dan kapan harus berbicara. Ya, itu Amsal 15 ayat 23, Amsal 25 ayat yang ke-11. Nah, suatu hari ada seorang ibu memarahi anaknya yang bernama Tono, ya, karena Tono bermain-main di ruang tamu yang baru saja selesai dibersihkan. Sambil membentak, sang ibu berkata, "Tono, jangan main di sini karena baru saja ruangan ini ibu bersihkan." Nah, setelah berkata seperti itu, sang ibu pergi ke dapur, ya, untuk memasak. Beberapa menit kemudian, ibu ini masuk ke kamar dan sangat terperanjat karena Tono bersama teman-temannya bermain lompat-lompatan di dalam kamar. Dan amarah sang ibu ini spontan meledak dan berkata, "Kenapa kamu bermain-main di kamar ini?" Dengan penuh rasa takut Tono menjawab, "Tadi ibu mengatakan tidak boleh main di ruang tamu. Makanya Tono bermain di kamar ini." Apa yang menjadi persoalan dari kisah di atas itu? Apakah Tono tidak mentaati perintah ibunya? Tono bukan tidak mentaati perintah ibunya, tetapi tidak mengerti maksud utama perintah kepadanya. Ya, sebenarnya apa yang ibunya ini mau? Nah, saudara yang kasih Tuhan, persoalannya hanya sepele, yaitu sang ibu tidak berbicara dalam bahasa Tono yang usianya masih relatif kecil. Ya, alangkah bijaknya bila sang ibu berkata, "Tono, kalau kamu bermain jangan di ruang tamu, tetapi di halaman depan." Ya, sehingga Tono bisa mengerti bahwa kalau dia bermain harus di halaman depan. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang saat ini bisa kita maknai bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita wajib mengetahui bahwa mulut kita itu bisa jadi berkat, juga bisa jadi kutuk bagi orang lain. Ya, maka itu pada kesempatan ini, mari kita mau belajar lagi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mulutmu harimaumu. Kolose 4 ayat 6
Di situ jelas dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itu yang pertama tadi. Jangan hambar. Itu yang kedua. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Menjadi bijak itu adalah hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya sampai seterusnya Tuhan pasti memberi kami kekuatan terus. Tuhan pasti memberi kami kesehatan terus. Agar supaya kami boleh melakukan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah berjerih payah melakukan pelayanan ini. Mereka yang sudah menyiapkan waktu, kami yakin dan percaya Tuhan akan membalas mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat situasi yang saat-saat ini negara kami sedang hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan beri hikmat pemimpin-pemimpin kami. Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan, agar supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mungkin mereka sedang di rumah, mungkin mereka sedang di tempat usaha mereka, atau dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami yakin dan percaya meskipun kami melakukan ibadah ini secara online di tempat kami masing-masing, tetapi kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, jangkauan Tuhan itu akan dapat kami rasakan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur malam hari ini karena Engkau sungguh sangat baik. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat-berkat yang luar biasa dahsyat dari Allah Bapa, penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani semua aktivitas kita dengan baik, dan terus percaya sama Tuhan. Tuhan akan membawa kita terus maju ke depan untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan itu. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan kepada setiap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Karena